berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, ya udah. Ya karena gini, ini masyarakat sudah mulai banyak mengeluh. Saya tidak gentar dengan cara dia untuk berusaha selalu bikin orang takut dengan pakai hukum. Saya tanda tangan. Bukan tidak takut dan tidak akan takut. Farhad, kau lawan aku sekarang, Farhad. Gue Makassar, lo Bugis, mana cabut pedangmu, mana burungmu, cabut pedangmu, itu aja. Simple kok kita untuk menjelaskan. Dan dia betul-betul datangin rumah kita, dan sekarang dia nakut buat laporan tentang saya apa? Yang berasa diancam dan dihajar tuh saya. Udah kelewatan, nggak pernah ada orang menyalahkan saya. Hampir seluruh orang bilang, sombong sekali orang datang ke rumah kamu tuh. Ya, keterlaluan. Orang cuma nanti lewa-lewa. Kelewatan, ya. Bahaya loh. Kita didatangin cuman bahasanya dibalik. Kau mau hajar saya, hajar. Itu keterlaluan. Terlalu hebat kau bisa masuk dalam rumah saya dengan alasan bawa kamera. Saya ingin dihajar, masuk di rumah. Kalau memang nggak hajar, lu di luar aja. Semua ini kuncinya ada di si Agus. Kalau Agus bilang stop ke si Farhad, mungkin akan selesai drama ini. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini berikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kita akan membahas polemik yang terjadi antara Agus Salim dan Teh Novi. Dan ini seperti biasa ya, yang membuat gaduh selalu saja dari dulu sampai sekarang si Farhad Abbas. Nah, ini Farhad Abbas ternyata karena kelakuannya ya, yang selalu bikin gaduh dan bikin onar, apalagi di kasusnya Agus ini, ternyata Farhad Abbas menuai berbagai macam komentar dan kritikan khususnya dari netizen dan warganet. Nah, mungkin dari teman-teman juga udah pada muak ya dengan kasusnya Agus ini. Gak tahu nih kasusnya Agus ini mau berakhir sampai kapan. Oke, tidak usah menunggu lama, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah, etika ini soal di story WA ya, Bang? Ya? Story WA. Iya, di story WA. Nah, jadi kan maksud saya begini, jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek, ya saya nggak pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh, jangan sampai ada lagi statusnya Kasil kan, kirim seperti nama saya, dibilang Tarsan apa segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang passionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Ya, ibarat apakah orang ini kehabisan mencari argumen hukum atau bagaimana. Tapi yang jelas jangan sampai kita membuat status ya yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan, pro dan kontra dan sebagainya begitu lah. Saya berharap gini ya, saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, ya udah. Ya karena gini, ini masyarakat sudah mulai banyak mengeluh. Bayangkan advokat ini sudah banyak sekali di Cina ini. Diganti ini, ganti itu, macam-macam aja. Nah, saya berharap organisasi advokat tegas ya. Advokat yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi, tidak menjaga harkat dan martabatnya, udah pecat aja. Masih banyak orang yang menjadi advokat. Kira-kira begitu. Ya, betul banget. Nah, memang ya, si Farhad ini 11-12 sama si Rasman. Tapi bedanya, si Rasman hari ini tuh, jadi si Rasman di kasus ini, dia mendukung Teh Novi. Berarti kan, sudah putus ya persaudaraannya dengan Farhad Abbas. Tapi memang benar sih, penting sekali untuk menjaga nama baik advokat agar tidak rusak di mata publik. Ya, mudah-mudahan dengan kasus ini Farhad bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi advokat yang lebih baik dan lebih baik dalam tutur bicaranya. Tapi memang sih banyak yang kesel ya dengan kelakuannya si Farhad ini. Gimana menurut kalian? Setuju atau enggak? Kira-kira begitu. Kenapa berarti ini bisa dibilang kalau advokat ini Bapak ini udah melanggar kode etik dan bahkan terlalu banyak menyerang pribadi gitu, Bang?
Iya, saya berulang kali mengatakannya. Saat orang bertanya sama saya, Bang itu bagaimana Bang statusnya Bang Farhad seperti ini? Bang bagaimana statusnya ini? Itu kan statusnya, coba kalian baca lah. Ada apa nyonya yayasan macam-macam panjang lebar tuh kan. Maksud saya carilah argumen-argumen hukum yang bermartabat, yang kelihatan ada kewibawaan seorang advokat. Agar apa? Saya juga bangga kalau seandainya mantan teman saya ini mengeluarkan argumen-argumen hukum yang kuat. Nah, saya juga mau melawannya dia enak. Nah, ketimbang dia mau bikin status seperti itu. Apalagi sekarang ini kan sama Denny Sumargo. Ya coba bayangkan, ada advokat yang bilang hajar pukul. Nah, dia bilang hajar itu artinya begini. Sebenarnya begini. Dia kan sudah ngomong, kalau Denny Sumargo datang ke rumah saya, dia bilang sama saya, naik, maka saya akan hajar. Nah, sebenarnya dia sudah mengartikan sendiri arti hajar itu seperti apa. Ya kan dia mengatakan kalau saya ini Padahal ya, khususnya saya, maupun netizen juga, pas di kasus Vina kemarin, sempat respect banget loh dengan Farhad Abbas. Tapi, ya, karena memang sifatnya seperti ini, ya akhirnya di kasus Agus ya, kumat lagi. Dan sudah muak juga ya. Kita memang sekarang ini harus dukung Teknovi, dan Agus sama si Farhad ini kok kayaknya ya memang harus kita hujat ya netizen. Terbukti di komentar-komentar video-videonya Agus dan Farhad ini kan menimbulkan berbagai macam komentar negatif juga ya dari netizen. Asli bikin darah tinggi guys. Malah yang nggak punya darah tinggi juga pada ngeluh katanya pada darah tinggi semenjak menonton atau menyimak kasusnya si Agus ini. Gimana menurut kalian? Ya, untuk masalah pelaporan Farhad Abbas kepada saya, di mana itu ya? Di Polres Jakarta, Jaksel, sebagai perwakilan hukum, kuasa hukum dari saya untuk menangani pelaporan itu, supaya Farhad Abbas tahu kalau saya nggak takut. Saya tidak gentar dengan cara dia untuk berusaha selalu bikin orang takut dengan pakai hukum. Saya tanda tangan. Bukan tidak takut dan tidak akan takut. gentle hadapi proses hukum. Oke, saya serahkan Pak Anwar dan Mas Sogi. Karena menurut saya, Kekuasaannya ya. secara Farhad, kau lawan aku sekarang Farhad. ini baru Pak Anwar dulu turun ya. Ya, jadi Kondensu lah. iya. Kalau Pak Anwar nanti butuh bantuan lebih jauh, saya pribadi beserta istri saya kita akan backup hal yang lebih besar lagi. Jadi kita senang dengan Pak Anwar dan Pak Sogi waktu mengawal kasus kami, sangat kooperatif, sangat koordinatif banget, dan speednya mantap. Jadi makanya kita mengajukan Pak Anwar sama Pak Sogi. Nanti kita lihat ke depan. Kan biasanya ada yang nebeng-nebeng tuh. Iya, biasa itu. Tapi kita lihat, cuma kita nggak mau terlalu umbar-umbar karena menurut kami apa sih yang mau disombongkan? Iya. Nggak ada yang perlu disombongkan. Thank you. Kita on the track aja. Ya, hukum itu kalau hukum. Ya, sesuai dengan prosedur yang baik aja. Iya. Thank you. Terima kasih ya. Wah, ini pasti netizen udah gak sabar banget nih. Pengen lihat Farhad Abbas pakai baju oranye. Nah, Bang Densu, pokoknya jangan kasih kendor, Bang. Kasih pelajaran buat Farhad Abbas. Ya, semoga dengan kasus ini bisa menjadi pelajaran ya buat Farhad Abbas, agar bisa menjaga ininya dan tingkah lakunya yang selalu menghujat. Memang berani banget sih Farhad Abbas ini. Kita dukung Bang Denny Sumargo ya teman-teman. Memang Bang Denny Sumargo itu gentle banget. Beda ya sama si Farhad. Jadi kalau si Farhad itu ibarat kerupuk nih ya, terus dikasih air. Nah kayak gitu teman-teman. Ini yang harus diselesaikan dulu. Cepet-cepet deh, duduk bersama. Masalah laporan polisi semua orang bisa melaporkan, ya. Hak konstitusi setiap warga negara boleh melaporkan siapa saja. Tapi apakah itu jalan terbaik, ya?
Jangan sampai ada asumsi loh. Sekarang itu di media, di publik, bahkan di akun TikTok itu isu melaporkan ini seperti apa ya? Istilah malin kundang itu sudah muncul. Air tuba dibalas air susu tuh, ya. Loh, donatur mau dilaporin, gitu. Satu persatu lagi kita mau dilaporin. Tolong dipikir baik-baik ya. Ini kita bicara lebih daripada moralitas, begitu ya Pak Dodi ya. Kita bicara moralitas, udah nolong mau dilaporin. Ya, emang kalau misalnya kayak kemarin tuh, saya dengar pengacaranya bilang, tolonglah kalian jangan laporin si Agus nih, matanya kan nggak bisa melihat segala macam. Lah, kemarin dia kok dalam keadaan begitu bisa ke Polda mau ngelaporin juga si Nope itu, gitu ya. Sekarang kalau kita misalnya mau ngelaporin donatur, ya sudah, ya sekarang gini ya. Yang paling penting sekarang bukan soal melapor ya. Saya soal lapor-melapor itu hak konstitusi, silakan saja. Tapi coba kita kedepankan kepentingan untuk membela bagaimana kondisi psikologis Agus ini sekarang. Gitu. Sekarang gini, dilaporkan donatur, ya. Donatur ini ada di belakang Nopi, ya. Mereka menunjukkan empatinya karena Nopi diserang, gitu ya. Atau Nopi mau dilaporin juga, udah dilaporin Nopi. Sekarang Nopi mau dipenjarain, ya. Coba kalau Nopi dipenjarain, mau tuh siapa tuh pengacara di belakang mau gantiin Nopi untuk menggalang dana untuk menolong masyarakat sosial. Sadar aja ya, adanya Nopi ini justru membantu pemerintah ya untuk melakukan satu bukti bahwasannya Nopi bisa menunjukkan satu perbuatan yang baik yang harus ditiru ya. Saya pun sebagai lawyer belum tentu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Teh Nopi ini ya. Terus puas kalau Nopi di penjara hari ini ada yang merdeka. Merdeka karena apa? Yang lain yang mau diganti siapa? Bantuin nolongin UDGJ itu. Itu loh ya. Jadi kita harus berpikir secara rasional ya. Salam tuh kepada orang-orang yang membenci sebuah sebuah kegiatan sosial. Kalau memang bisa. Tapi aslinya ya, semua ini kuncinya ada di si Agus. Kalau Agus bilang stop ke si Farhat, mungkin akan selesai drama ini. Tapi mungkin karena udah terlanjur ya nanti kalau di stop malah keluarga Agus yang dilaporin. Dan ini aku baru tahu ya kalau ternyata donatur itu ada pengacaranya juga ya. Aku baru tahu asli. Dan ini kasusnya malah melebar kemana-mana. Dan mungkin karena Farhat Abbas itu banyak melaporkan si Anu, si itu, full penjara dibuat oleh Farhat Abbas. Kemudian baru saya muatin semoga saya lanjut berikutnya. Jelas hari ini sudah menyampaikan bukti bentuk flash disk, nah, kemudian transkrip daripada pernyataan apa ungkapan satu untuk Densu itu adalah gue Makassar, lo Bugis, mana cabut berangmu, mana burungmu, cabut berangmu, itu aja. Simple kok kita untuk transkrip. Dan dia betul-betul datangin rumah kita dan sekarang dia nakut buat laporan tentang saya apa? Yang berasa diancam dan dihajar tuh saya. Udah kelewatan, nggak pernah ada orang menyalahkan saya. Hampir seluruh orang bilang, sombong sekali orang datang ke rumah kamu tuh. Ya, keterlaluan. Orang zaman tak lewa-lewa. Kelewatan, ya. Nah, masalah lawyernya nggak ada, bukan masalah cepat. Polres Jakarta Selatan juga cepat. Saya yakin Polres Jakarta Selatan lebih cepat daripada Polda. Karena apa? Karena saya pihak yang didatangin, yang diancam itu saya, yang ditantangin itu saya. Kalau saya hanya mengatakan hajar itu hukum jamin rakyat, hajar itu adalah kalau dia melakukan atau menghina saya baru saya hajar. Jadi nggak ada kaitannya orang baik-baik diam, kemudian saya hajar, tidak ada. Jadi jangan baper, kelihatan kok. Mulai dari istrinya bilang, ayo kekerasan, kalau mau fisik, mau apa, yang mancing-mancing berantem itu mereka. Nah, justru saya menanggapi dengan cara yang cool. Dan kelihatan kan bagaimana saya menyambut tamu waktu di dalam rumah saya di Kemang lalu. Nah, kalaupun ada juga yang pernah melaporkan mencabut, sampai sekarang saya belum mencabut laporan terhadap polisi. Kalian nonton video ini sambil ngapain guys? Coba tulis di kolom komentar. Nah, ini ya terlihat ya dari raut wajahnya si Farhat ini, memang dia itu sudah panik guys. Jadi waktu itu kan memang dia yang nantang ya, jejak digital gak bisa hilang loh. Jadi Densu
ngancam dia sebelah mana ya guys ya, bingung aku juga asli, udah takut dia, udah panik banget kayaknya. Karena yang bahaya loh, kita didatangi cuman bahasanya dibalik, kau mau hajar saya, hajar, itu keterlaluan. Terlalu hebat kau bisa masuk dalam rumah saya dengan alasan bawa kamera. Saya ingin dihajar, masuk di rumah. Kalau memang nggak hajar, lu di luar aja. Ini lu masuk ke dalam rumah gue, terus lu bilang lu mau hajar gue, habis di luar lu bilang apa? Cabut pedang. Menurut gue inilah cara-cara yang menurut saya harus ditindak dengan hukum. Ya. Dan sekarang memuji lawyernya seolah-olah cepat, ya bukan masalah cepat. Lu terangkan, lu laporin gue pasal berapa, apa yang diancam, ya apa yang diancam gitu. Jangan bikin-bikin seolah-olah gue salah. Ya jelas-jelas sudah kelewatan banget, rumah gue didatangin, lu nantangin semua, melibatkan suku, kemudian lu bilang lagi gue ngancam lu lagi, kan terbalik gitu. Baru diputar-putar balik, wah Farhat hebat, merasa hebat, menggunakan segala cara, terbalik kali. Kamu yang mencari gara-gara dan tidak henti-hentinya mengganggu saya. Tapi di dalam tadi ada statement dari penyidik nggak bang? Mungkin soal untuk agenda besok bang. Ya kan laporan ini sebelum diterima kan kita diskusi dulu, kan ada somasi dulu. Jadi menurut saya ya wajar-wajar aja. Nah, nanti kita lihat. Saya nggak mau yang panjang-panjang deh. Pokoknya seperti itu. Persiapan buat datang agenda pemeriksaan besok bang? Hah? Persiapan abang untuk besok gimana? Ya saya mencari jam-jam di mana wartawan nggak ada biar nggak terlalu heboh. Karena kalau heboh nanti dibilang saya bawa wartawan. Emang kan diizinin masuk, malah dibuatin air minum. Farhat, memang ya kalau jejak digital itu kan nggak bisa hilang. Kalian bisa putar ya di videonya Densu. Yang nyuruh masuk siapa? Tapi yakin ya kalau nggak disuruh masuk, Bang Densu juga nggak akan masuk. Jadi gitu sih simpelnya, logikanya yang paling simpel. Dan itulah kenapa kemarin untung saja ya Bang Denny Sumargo bawa HP. Masalahnya kalau nggak ada video mungkin banyak sekali ya diputar-putar oleh Ibu Farhat ini. Karena memang pinter banget loh memutarbalikan fakta. Dibikin muter-muter. Jadi malah nggak tahu ya, malah aku tuh malah bingung ya setiap Farhat Abbas menjelaskan sesuatu kok aku tuh malah nggak bisa menangkap apa yang dia omongkan. Apa mungkin aku yang terlalu bodoh ya teman-teman? Terus saya bawa wartawan, ayo pukul saya, pakai wartawannya nggak ada yang mukul, itu nggak? Kalau ada wartawan ada saksi yang mukul ya gitu. Artinya besok udah siap bang datang ke Polres untuk pemeriksaan? Ya, pasti harus siap lah. Agak ada hal khusus lain gitu bang mungkin yang dipersiapkan? Bawa bukti baru mungkin? Bawa bukti baru? Mungkin. Bukti apa yang mau dibawa? Nggak ada, buktinya itu aja gitu. Pokoknya buktinya mulai mereka live. Guys, gua mau dihajar, gua datangin, gua samperin, ini laki-laki, Serina Pace. Mulai bukti itulah kita lihat gitu. Ini teman-teman saya semua pada, aduh kok digituin gitu, lawyer. Buktinya sekarang kan dia udah pakai lawyer juga, nggak menggunakan cara-cara yang dia ini ngomong apa ya guys ya? Kok bisa ya orang seperti ini bisa menjadi pengacara? Nah, kira-kira Bang Farhat ini isi kepalanya apa ya? Tapi kita lihat ya dari sorot matanya dan raut wajahnya sudah panik dan ketakutan. Ya untungnya ada di videonya Bang Denny Sumargo ya, yaitu sebagai bukti. Itulah Bang Denny kemarin itu kan gentle banget ya datang ke rumah Farhat. Ya biasalah Farhat mah kalau didatangin ya mentalnya mental tempe ya kayak gitu. Tapi kemarin kan Farhat kenapa ya Farhat tuh pas kemarin pas didatangi Denny Sumargo kok nggak berani ngomong kayak gini. Giliran sekarang nggak ada Denny Sumargo berani ngomong kayak gini. Oke teman-teman, jadi gimana pendapatnya setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, mungkin setelah nonton video ini ya
Mungkin ada teman-teman juga yang darahnya naik ya. Yang nggak punya asam lambung jadi punya asam lambung, yang nggak punya darah tinggi atau yang punya darah tinggi tadinya darahnya rendah jadi naik tensi darahnya gara-gara menonton video tentang kasus Agus ini. Tapi ya video ini untuk seru-seruan aja ya guys ya, jangan dibawa serius. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik tentang polemik Agus Salim dan Teh Novi. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.